Kita masuk ke kajian berikutnya. Jadi ada 5 prinsip dasar. Manakala 5 prinsip dasar itu ada pada satu pemerintahan, maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan tersebut telah melaksanakan nilai-nilai dasar keislaman. Yang pertama al-musawah sudah kami jelaskan. Yang kedua al-adalah sudah kami jelaskan. Dan sekarang kita masuk kepada prinsip dasar pemerintahan yang ketiga, yaitu asyura, musyawarah. Al-Quran di dalam surat Asy-Syura ayat 38 menjelaskan wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka. Ini ayat menjelaskan mengenai musyawarah. Namun kemudian keharusan musyawarah itu diperintah oleh Al-Quran Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian dalam satu persoalan. Perintah musyawarah ini pertama-tama ditujukan kepada Rasulullah, yang hal ini juga berarti untuk umatnya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang sedang pemimpin itu adalah menerima amanat dari rakyat, dan sebagai pemimpin itu maka harus menjalankan prinsip syura. Prinsip syura ini dikukuhkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya dari Anas bin Malik, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara wala ala man ittasada. Tidak rugi orang yang beristikharah. Jadi kalau kita punya permasalahan atau ragu terhadap sesuatu, kita bisa istikharah. Dan tidak pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Wala nadima man istasyara wala ala man ittasada, dan tidak menjadi fakir orang yang hidupnya ekonomis. Jadi efisien itu bagus. Hadirin rahimakumullah, dalam satu asar dijelaskan, ista'inu ala umurikum bil musyawarah, mintalah pertolongan atas urusan kalian dengan musyawarah. Di kalangan ulama terjadi perbincangan persoalan yang harus dipecahkan mulai musyawarah. Al-amri, lafaz al-amri ini dilihat sebagai keumuman. Wasyawirhum fil amri. Kiai Haji Afifuddin berpendapat bahwa perintah bermusyawarah berhubungan dengan semua persoalan keagamaan dan semua persoalan keduniaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena itu bermusyawarah itu baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Baik dalam urusan ekonomi kita musyawarah, urusan politik musyawarah, urusan sosial dan budaya musyawarah. Kecuali persoalan yang telah memiliki acuan dalil yang pasti, qat'i. Dengan demikian dimusyawarahkan itu hal yang bersifat ijtihadiyah, baik diniyah maupun duniawiyah, dengan catatan tidak bertentangan dengan tujuan syariat dan prinsip-prinsip syariat. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi musyawarah itu adalah merupakan prinsip dasar. Karena itu di Indonesia banyak musyawarah. Ada rapat RT, itu musyawarah. Jadi rapat RT itu musyawarah, Pak. Rapat RW, ini musola yang mau jadi masjid musyawarah juga. Musyawarah juga. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Hamka di dalam tafsirnya itu ketika akan menghadapi perang Badar. Ini ketika mau perang. Ketika akan perang Badar, beliau bermusyawarah terlebih dahulu dengan orang-orang muhajirin. Jadi kendati pun Nabi ketika mau perang bermusyawarah. Setelah orang-orang muhajirin sepakat, baru kemudian beliau bermusyawarah dengan orang-orang Ansor. Habis dengan orang Ansor, lalu kemudian ditindaklanjuti, berangkat perang. Ketika berangkat perang menuju satu daerah Badar,
Di satu tempat dekat Badar, Nabi menghentikan pasukan militernya untuk berhenti. Karena Nabi mendapat informasi ada pasukan militer Quraisy yang datang untuk melindungi pasukan kafilah dagang mereka yang pulang dari Syam menuju Mekah. Jadi tujuannya kan tadinya mau mencegat, tapi ternyata pasukan militer Quraisy sudah mendahului. Maka Nabi minta pendapat pada para sahabat. Beliau memberitahu bahwa saat ini telah datang pasukan militer Quraisy dari Mekah dan mereka sudah melindungi kafilah dagang mereka yang dari Syam menuju Mekah. Abu Bakar Siddiq berkata dengan pembicaraan yang baik. Umar berkata dengan pembicaraan yang baik. Lalu kemudian seorang sahabat yang bernama Miqdad bin Amr berdiri, "Ya Rasulullah, laksanakan apa yang menjadi pendapatmu. Kami akan tetap bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa." Apa yang dilakukan kaum Bani Israel terhadap Nabi Musa? Membangkang perintah Nabi. Nah ini Pak. Jadi kalau orang membangkang perintah Nabi, Nabi perintahnya diingkari. Itu Nabi. Kita lihat sini faktanya. Pembangkangan Bani Israel terhadap Nabi Musa itu diabadikan dalam Quran Al-Maidah ayat 24. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Orang-orang Bani Israel berkata kepada Musa, "Wahai Musa, sampai kapanpun kamu tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya Fir'aun dan pasukannya." Jadi ketika Nabi Musa akan balik ke Mesir bersama rombongannya, bersama pasukannya, orang-orang Bani Israel menolak. Maka kemudian di sini sahabat tadi bersumpah bahwa kami tidak seperti pasukan, tidak seperti Bani Israel terhadap Nabi Musa. Artinya kami akan komit. Hadirin kaum muslimin, sidang subuh rahimakumullah. Sampai di sini ada yang mau tanya? Monggo. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan Nabi Musa yang akan masuk ke padang Mesir untuk menumpas kezaliman yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Miqdad mengatakan, laksanakan yang menjadi pendapatmu ya Rasulullah, kami akan tetap bersamamu. Di sini Rasul baru kemudian asyiru alayya ayyuhal muslimun, berikan saran-saran kalian kepadaku wahai umat Islam. Asyiru alayya ayyuhal muslimun, karena ini adalah perang besar, maka Nabi meminta pendapat. Karena ketika perang Badar itu pasukan muslim kurang lebih cuma 300, pasukan Quraisy itu 1000. Dan mereka itu berpengalaman perang. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Ka'annaka ta'dzibina ya Rasulullah, fa walladzi ba'atsa bil haqq, law ista'radta bina hadzal bahra fa khudtahu la khudnahu ma'aka wa ma takhallafa minna rajulun wahid." Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, seandainya engkau dihadapkan kami ke laut, kami akan menyeberanginya, niscaya kami pun akan menyeberangi bersama engkau. Hadirin rahimakumullah, ini maknanya bahwa orang-orang Ansor ketika itu mengatakan, demi Allah ya Rasul, andaikan engkau kami hadapkan ke laut lalu engkau menyeberang laut, kami pun akan turut menyeberang lautan itu. Ini artinya mendukung 100%. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sampai di sini ada yang bertanya? Jadi gampangnya begini. Kalau rapat,
orang itu bisa ketahuan dari ungkapan kata-katanya. Maka di situ bisa ungkapan tahu hatinya kemana. Makanya kalau rapat, kalau ada peserta rapat yang belum bunyi, belum mengeluarkan pendapatnya, harus dipancing. Seperti Rasul mengatakan, asyiru ayyuhal muslimun, beri pendapatmu wahai orang-orang Islam. Jadi kalau ada orang di dalam rapat diem aja, kita pancing. Ayo Pak, monggo, silahkan. Supaya kita tahu dengan ungkapannya itu dia mendukung atau tidak mendukung. Supaya kita tahu apakah orang itu berlawanan dengan yang kita rencanakan atau tidak. Supaya kita tahu jangan sampai apa yang kita rencanakan digembosi oleh orang-orang tertentu. Itu rapat. Jadi rapat itu penting. Rapat itu bahasa kita, bahasa Islamnya syuro, bermusyawarah. Rapat itu sesungguhnya musyawarah. Jadi Nabi saja ketika perang bermusyawarah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,